Adat pesan syara, syara pesan kitabullah. Bentuk pertama adalah surau tarikat, dan itu menjadi basis pengembangan Islam melalui tarikat. Harta warisan pusaka tinggi di Minang, tidak tahu siapa pemiliknya. Kalau kawin sesuku itu banyak anaknya bodoh-bodoh. Adapun orang Sumando itu datangnya dari suku lain. The Minangkabau in series. Assalamualaikum sahabat, Alhamdulillah pada video kali ini kita telah masuk pada episode ketiga dari The Minangkabau in Series di channel Sahabat Berbagi. Terima kasih buat sahabat semua yang telah setia mendukung channel ini. Seperti biasa, ayo siapkan konsentrasi kamu dan besarkan volume videonya buat nyimak Sahabat Berbagi. Namun sebelumnya, kita lanjut. Secara geografis, Minangkabau meliputi daerah Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan negeri sembilan di Malaysia. Dalam ucapan awam, orang Minangkabau sering disebut dengan orang Padang, mengingat ibu kota provinsi Sumatera Barat adalah kota Padang. Namun, biasanya orang Minang menyebut kelompoknya dengan sebutan orang awam. Menurut Nafis, Minangkabau lebih merujuk kepada kultur etnis dari suatu rumpun Melayu. Lain dengan Thomas Sandford Raffles menyatakan Minangkabau adalah sumber kekuatan dari asal bangsa Melayu. Dan Raffles merupakan orang barat dari Belanda yang pertama kali melakukan ekspedisi hingga ke pedalaman Minangkabau, yaitu tempat kedudukan kerajaan Pagaruyung. Sebagian dari ilmuwan barat berpendapat bahwa kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang, pendirinya adalah orang keturunan Minang, yaitu Dapun Tahiang. Hal ini merujuk kepada isi prasasti kedudukan bukit. Tak cuma itu, raja dari negeri sembilan Malaysia juga dijemput dari seorang putra Raja Alam Minangkabau. Menurut Rudolf Mrazek, sosiologi dari Belanda, dua tipologi budaya Minang adalah dinamisme dan anti-parokialisme, sehingga melahirkan jiwa yang merdeka, kosmopolitan, egaliter, dan berpandangan luas. Hal inilah yang menyebabkan tertanamnya budaya merantau pada masyarakat Minangkabau. Secara geologis, bumi Minangkabau memiliki bahan tambang yang cukup banyak, berupa emas, tembaga, timah, seng, merkuri, dan besi. Dan semua bahan tersebut telah mampu diolah oleh mereka, dan merantau adalah cara efektif untuk memasarkan hasil bumi mereka. Pada abad ke-9, pedagang Arab melaporkan bahwa pedagang dari Sumatera telah menggunakan emas dalam perdagangannya. Pada abad ke-13 diketahui adanya raja dari Sumatera menggunakan mahkota dari emas, dan Tom Pryor sekitar abad ke-16 menyebut bahwa emas diperdagangkan di Malaka, Barus, Siku, dan Pariaman yang berasal dari kawasan pedalaman Minangkabau. Dalam prasasti peninggalan Aditya Warman, Raja Minangkabau disebut sebagai penguasa bumi emas, dan sampai pada abad ke-17 Belanda masih menjuluki Raja Pagaruyung dengan sebutan yang menguasai emas, dan pada masa itu yang berkuasa adalah Raja Bau, dan salah satu pekerja masyarakat pada saat itu adalah mendulang emas. Dan mungkin karena inilah cerita legenda dari India menyebut daerah Minangkabau sebagai Suvarnat Diva atau Pulau Emas. Tidak hanya karena faktor ekonomi, masyarakat Minangkabau juga merantau dalam menuntut ilmu. Pada abad ke-18, banyak pelajar Minangkabau merantau ke Mekah untuk mendalami ilmu agama Islam. Di antaranya Haji Miskin, Haji Piombang, dan Haji Sumania. Gelombang kedua perantau Minangkabau ke Timur Tengah adalah pada abad ke-20 yang dimotori oleh Abdul Karim Amrullah, Tahir Jalaluddin, Muhammad Jamil Jambe, dan Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Selain ke Timur Tengah, banyak juga perantau dari Minangkabau merantau ke Eropa untuk menuntut ilmu. Di antaranya Abdul Rifai, Muhammad Hatta, Sultan Syahril, Rustam Effendi, dan Muhammad Amir. Dan semua pelajar Minangkabau yang merantau ke Eropa sejak akhir abad ke-19 menjadi pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Politik dan perang juga menjadi sebab orang Minangkabau merantau. Seperti setelah Kesultanan Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, banyak keluarga Minangkabau yang berpindah ke Sulawesi Selatan, lalu mendukung kerajaan Goa sebagai pedagang dan administrator kerajaan. Datuk Mahkota dan istrinya Tuan Siti sebagai cikal bakal keluarga Minangkabau di Sulawesi Selatan. Kemudian, di abad ke-18, ketika Minangkabau mendapat hak istimewa untuk mendiami kawasan kerajaan Nisia. Dan pada tahun 1390, Raja Bagindo mendirikan Kesultanan Sulu di Filipina Selatan. Kemudian, dari orang Sakai dan Kubu juga mengakui bahwa mereka berasal dari Pagaruyung, disebabkan karena ketidakmampuan mereka melawan penjajahan kolonial Belanda, lalu mereka pergi meninggalkan kampung halamannya menuju pedalaman Minangkabau. Majalah Tempo dalam edisi khusus tahun 2000 mencatat bahwa 6 dari 10 tokoh penting di Indonesia pada abad ke-20 merupakan orang Minangkabau, dan 3 dari orang pendiri Republik Indonesia adalah putra-putri Minangkabau. Tak sampai di situ, Sultan Takdir Ali Syahbana dan Sultan Muhammad Zain adalah 2 ahli tata bahasa yang melakukan modernisasi bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan nasional. Pada abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah Melayu di Minangkabau dengan mengajarkan ragam bahasa Melayu Riau yang dianggap sebagai bahasa standar. Namun, kenyataannya, bahasa yang digunakan oleh sekolah-sekolah Belanda di Minangkabau adalah
ada ragam bahasa yang dipengaruhi oleh bahasa Minangkabau, sehingga orang Minangkabau adalah penjaga kemuliaan bahasa yang kemudian menjadi bahasa Indonesia. Maka tidak heran kalau karya sastra orang Minangkabau tempo dulu dijadikan sebagai karya sastra Indonesia lama. Luar biasa bukan peranan orang Minangkabau tempo dulu beranjak dari tradisi merantau? Lalu, bagaimana dengan para perantau zaman now? Silahkan berikan komentarmu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Barakallahu fikum.